Ini namanya data superstore aja. Store dua. Oke, terus di sini ini harusnya udah kebaca ya, kita coba lihat. Kita cek, coba create table. Kalau kalau misalnya ada masalah dia akan tertolak. Kalau bisa nanti oke, empty case specified delegated skema skemanya ya harus dispesifikasikan auto detect coba ya. Harusnya ada bisa. Ah, udah. Data saya sudah tercreate nih, udah masuk nih data superstore-nya. Nah, di project ini. Dia harusnya di sini tadi. Ini ya, teman-teman. Datanya misalnya sudah masuk nih, teman-teman ya. Nah, data saya tadi itu kan berbentuk CSV ya. Dia tuh bisa kita petakan dalam bentuk kolom-kolom. Ada row ID, order date-nya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa query gitu ya. Query ini tab gitu ya. Ini query-nya, select aja misalnya semuanya dulu. Tampilkan misalnya 5. Nah, tampilkan sama kolom gitu ya. Dia akan tampil nih kolomnya. Order ID. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja di sini select kolom apa mau ditampilkan. Misal customer name. Name. Terus sales, sales ya. Pengeluaran. Pengeluaran apa kayak? Nah, coba ya. Ada ya. Terus, teman nanti bisa agregat aja. Ini bisa aja, divariasikan aja ya. Sebenarnya sampai di sini. Jadi kalau misalnya untuk query teman-teman bisa variasikan aja, teman-teman bisa query seperti di teman-teman kan udah belajar ya harusnya udah bisa lah ya melakukan misalnya query select gitu ya, delete dan sebagainya. Bahkan bisa sampai sub query gitu. Nah, yang ingin saya goal saya lebih kepada memperkenalkan teman-teman kepada BigQuery ini. Nah, sebelum sampai di situ teman-teman ada yang sudah coba nggak gitu ya di sini? Teman-teman ada yang sudah coba? Share screen silakan. Ada yang terkendala nggak? Ayo teman-teman gimana? Halo. Salah satu mungkin bisa share screen dulu. Ya, betul. Ayo, teman-teman semuanya ada yang mencoba, ada yang belum? Ada yang terkendala. Oke, Mas Dimas, silakan Dimas mungkin mau share screen.
Yang penting sudah ada yang bisa satu atau dua. Kita bisa. Sekarang kita dapatkan. Coba Mas Dimas bisa share screen biar kita bantu ya. Ya, betul. Project. Mas Dimas, halo. Ya Pak, sebentar Pak. Atau yang lain ada juga yang mau share satu lagi. Mas Dimas sama satu lagi. Silahkan. Maaf ini Gimana Mas Dimas bisa share screen? Terus nggak bisa share screen aja Dimas. Mas Dimas nggak bisa di laptopnya ya? bentar saya pindah ke laptop dulu ya. Nah, Ya. ini Yang di lain HP mungkin, soalnya. yang lain mungkin ada yang mau coba? Yang lain ada yang mau coba lagi? Tadi dari link yang sama. Oke. Oke, yang dipencet aja tuh go to library, BigQuery. Oke. Nah, projectnya belum ada ya? Select a project coba. Select a project, new project ini. New project ini. Terserah nama projectnya apa. Apa saja mau tulis itu. Oke. Create. Oke, projectnya udah jadi. Oh, enable. Ya, diaktifkan dulu di kan bikin project tuh kayak gitu ya. Enable aja tuh ya. Gitu. Itu aja. Oke, dan sekarang Putra itu di sini. Coba nih diklik nih. Nih tanda ini. Ini nih. Nah, oke, sekarang bisa add. Nah, bisa add, bisa klik ini, bisa klik ini juga. Nah, mau datanya dari mana? Oh, sudah ada data belum? Mas Henry udah ada data belum? Saya kasih data kalau mau. Tapi biasanya tuh udah ada data sendiri belum? Belum ada, Pak, belum ada. Oke, coba cancel aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau repot-repot ngatur data, coba cancel. Klik aja nih cancel. Di cancel. Ini. Jangan, oke nggak apa-apa. Oke, sebentar kita lihat. Coba try ini, coba aja ini. Ini aja open view dataset ini.
Ini aja coba dataset yang ini ya. View dataset. Nah, ini sudah ada contoh dikasih data gitu ya. Kita klik, sudah dikasih ya datasetnya. Nah, ini sudah ada nih. Datanya sudah tertambahkan di sini. Jadi teman-teman kan anggap ini sebagai, nah ini semua data-data yang ada di Google di BigQuery. Nah, ada data apa saja nih macam-macam ya. Ini baca macam-macam nih data nih. Coba dilihat di sini semua. Ini dataset semua nih. Database semua nih. Coba dilihat. Pilih satu-satunya. Yang familiar aja. Ini yang familiar. Yang coba dibawa. Yang kira-kira sesuai dengan keseharian teman-teman gitu. Ini kan ada narkoba, makanan, banking, apalagi nih? Ada Ethereum juga, Genomics, ada Google Trend. Nah, bisa dipilih aja yang mana. Coba ke atas itu banyak. Ada kripto, Ethereum, Bitcoin, banyak banget ya data-datanya. Vaksinasi, COVID, gitu ya. Pilih-pilih data mana yang mau dicoba. Pilih salah satunya aja. Terus klik yang tanda ininya. Yang ini Pak. Oke. Nah, pilih mau data yang blocks-nya. Ini kan ada tabelnya blocks atau transaction. Coba pilih salah satunya tabelnya. Itu ada tabel-tabelnya. Ini adalah tabel, ini ada kolom-kolomnya atau field-nya, atau feature-nya, ada timestamp, ada transaction gitu. Nah, teman-teman bisa preview aja. Ini klik preview, bisa lihat tabelnya seperti apa. Ini yang merah saya ini. Ini nih. Bisa diklik. Nah, kolomnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa query, coba klik query. Itu ada query ya. New tab. New tab aja. Oke. Ini kan ada tab. Nah, itu tinggal kasih tuliskan bintang di sini. Ketik bintang aja di sini. Ketik bintang aja. Nah, bintang untuk menampilkan semua kolom ya. Nah, terus ini limitasinya kasih 5 aja biar nggak lama. Silakan mau code, ada kepikiran scale-nya, tapi nggak apa-apa. Ini kan ya dulu kolom-kolomnya apa saja. Itu limitasinya jangan 1000, itu banyak sekali nanti row 10 atau berapa gitu terserah. Kan, udah. Jadi teman-teman kalau mau belajar query di sini aja gitu ya. Belajar SQL ya udah, itu udah jadi tuh. Ada timestamp ya, transaction. Ini agak reward sih datanya. Coba yang data-data yang lebih data COVID kah, data apa gitu ya, terserah sih. Jadi teman-teman tidak sampai di sini, teman-teman sudah bisa melakukan query sendiri gitu. Latihan query berbagai macam teknik query apa saja, mau select ya, sub query gitu ya, join dan sebagainya, teman-teman sudah bisa praktek. Oke, teman-teman sampai di situ ada pertanyaan nggak? Coba diulang, Eh, Pak. Mas Henry udah aman ya? Udah jago lah, teknik informatika Diulang juga dari ya. yang pemilihan file itu, Pak. Ya mana? Mas, Dari mau pemilihan share screen? data itu, Pak. Share screen aja nggak apa-apa, mau nggak? Baik, Pak. Sabar, sabar. Oke, biar langsung coba ya, biar dirasakan sensasinya itu. Nah, nama Henry bisa langsung nih latihan-latihan aja sekarang gitu ya. Oh, select, join gitu ya, agregat gitu ya. Juga nggak apa-apa. Nggak perlu, teman-teman sudah ini ya, Mas Henry udah belajar SQL kan, query kan? Apa di ini aja di full screen. Jangan di upgrade ya, di upgrade nanti itu berbayar itu. Oh, udah sampai bikin project ya? Oh, itu udah itu add aja tuh salah satunya. Ini aja view dataset langsung ini, sorry. View dataset ini nih. Klik ini aja, Di, view dataset. oh, di sini. Iya. Nanti ditampilkan. Jadi memang dari BigQuery itu mereka sudah ada data publik yang bisa diekspor data untuk latihan. Kan? View dataset. Di data set. Iya, Pak. Kalau dulu tuh kan
di kampus-kampus itu repot-repot ya, install XAMPP gitu ya, SQL gitu ya. Nah, ini teman-teman pakai BigQuery aja, apalagi sekarang kan kita mengenal yang namanya Google Cloud sama AWS Cloud. Nah, itu kan kita berbicara cloud ini teman-teman sudah belajar cloud juga di sini ceritanya gitu. Ya, sudah menerapkan namanya cloud computing gitu ya. Bahkan data yang tersimpan di cloud Google gitu ya. Nah, itu tuh sebelah kiri. Nah, ada tuh. BigQuery public data. Akan dipilih-pilih data mana yang mau dicoba. Itu baru data di sini ada data tabel-tabel di dalamnya gitu. Pilih yang mana, Pak? Coba bisa yang COVID aja yang mudah dulu aja coba. Ada nggak? COVID, 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 IHECS, tali juga nggak apa-apa. Aja nggak Covid Itali. apa-apa. Dulu nanti ada beberapa tabelnya tuh. Kan data set, ada tabel-tabelnya by province kah, region kah. Coba by province atau national trends juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, itu udah kelihatan tuh kolom-kolomnya apa saja. Coba klik preview. Review. Kita lihat tabelnya secara keseluruhan kayak gimana sih. Oh, ada kolom date-nya, country-nya, ada yang sakit, kan datanya. Udah kan, sekarang udah bisa query kan? Klik query, bisa di query. Nah, query-nya udah tahu belum? Belum, Pak. Di query, saya diklik lagi ya. Query kan berarti juga. Ini, Pak. Ya, dia nggak apa. Ini. Share from BigQuery public data. Lupa ini dikasih bintang tuh. Kasih bintang. Untuk menampilkan sebuah kolomnya kan kalau misalnya bintang. Select, Di select sini. bintang. Sini, select bintang. Itu limitnya 5 aja di situ ditulis 110 atau berapa. Dikasih bintang di sini untuk menampilkan semua apa? Ini bintangnya. Ya. Ntar aja dia akan tampil. Nah, itu teman-teman tinggal memainkan query-nya aja di situ. Itu datanya. Oh, berarti yang keluar datanya yang keluar cuma 10 ya, Pak? Ya, jadi 10 baris aja. Itu query sih. Teman-teman harus dapat materi query juga nanti. Nah, coba ini tambahan. Saya kan tadi bilang ada BigQuery untuk ke visualisasi data. Coba klik ekspor data. Ini nih. Ini nih. Yang ini nih. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Oh, terus ini yang Export with no export with. Jadi ada pilihannya. Buka di Google Sheet, mau buka Looker Studio atau di Colab Notebook Python gitu. Nah, ini klik aja Looker Studio. Ini nih. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke Google Data Studio atau Looker Studio untuk bikin visualisasi atau dashboard menggunakan data yang tadi. Coba kita lihat berapa data yang tampil tadi ya. Ini sebenarnya lanjutan ya data visualisasi di sini. Itu adalah data national trend tadi ya. Oh iya, Pak. Ya udah, teman-teman udah bisa bikin eh, visualisasi, bikin dashboard di sini. Oh Jadi iya. langsung data yang dari query tadi dari Google Cloud gitu ya. Itu udah data-data.
Itu, oke. Nah, kita akan masuk ke Looker Studio, tapi saya akan kasih materi dulu ya. Teorinya seperti apa sih visualisasi. Oke. Teman-teman ada yang masih terkendala silakan terkait yang di query, ada yang mau bertanya? Lapar tuh. Ya, silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas. Ini udah aman ya. Mas Dimas tadi Ya, gimana, Pak. aman? Tadi kan udah teman-teman udah bisa tuh ya BigQuery itu secara gratis. Teman-teman modal internet saja, laptop, udah itu bisa main-main skill bisa query itu silakan gitu ya. Nggak perlu lagi ya nginstal-nginstal apa-apa. Tadi setelah itu teman-teman bisa dari data-data yang teman-teman pilih, dari data yang teman-teman bisa visualisasikan menggunakan Looker Studio dari data query, pilih datanya, dari sana teman-teman bisa visualisasikan gitu. Ya. Kalau di sini memang kasusnya datanya udah bersih gitu ya. Saya akan berkendala ini, Pak. Silakan di share screen aja. Nanti ada waktu sekitar 1 jam lebih ya. Setelah visualisasi, saya akan kasih tugas PR bikin visualisasi nanti ya. Pertemuan berikutnya kita ketemu lagi, kita bahas. Jadi pertemuan keempat terakhir, nanti saya akan mereview ya dashboard dan visualisasi yang teman-teman bikin. Terus saya akan share tentang machine learning dan AI. Ini, Go to Pak. big, go to BigQuery. Klik aja go to BigQuery. Lalu, Pak. Ya, tunggu aja, tunggu aja. Tunggu, tunggu. Ini dia masih proses. Nah, select project. Ini sebentar. Nah, select project. Select project. Nah, tulis aja projectnya apa. Sorry, sorry. Back dulu, back dulu. Cancel, cancel. Oke, Ya, Pak. ini bagian ini di atas. New project yang di atas nih. Belum ada projectnya baru pertama kali. Nah, bikin project dulu. Karena namanya apa? Nah, ini Ini. teman-teman bisa maksimal. Ini bisa dilihat ya di sini dia maksimal 11 projectnya. Anggap aja ini main-main gitu. Project satu. Kita aja langsung. Ya, lihat aja. Ini bagusnya di sini datanya udah oke, agak datanya udah beres ya. Kalau data teliti itu bisa satu pertemuan lebih juga tuh ya. Nah, udah oke tuh. Enable, enable dulu nih. Klik dulu ini, klik nih. Oke, Lalu, Pak. klik ini aja. Diklik ini aja. Oke, udah. Ini data set. Nah, udah jago tuh, pintar. Terus, Ini aja. ini klik. Ya. Terus gimana nih, Pak? View dataset. Sudah muncul tuh BigQuery public data. Jadi,
Kita terserah Gimana Pak? kelihatannya. Pilih mana ini Pak? Bebas, terserah. Lalu Pak, Dia aja datanya yang mau. Mana? ini udah. Oke. Bukan, itu baru datasetnya. Ini pilih ini. Ini mana ya? Ini. Klik dulu ini. Iya mana coba? Yang mana ini Pak? Yang tadi mana datanya? Itu kan baru datasetnya ya, belum ke tabelnya. Harus yang dipilih itu table. Itu kalau di itu namanya skema database. Dalam skema database itu bisa banyak ada tabel-tabel. Ayo jangan jangan kelamaan milihnya. Ini terserah atau gimana tuh Pak? Ya terserah, bebas. Bingung, bingung sendiri saya. Jangan bingung. Ini Pak, Diketik dulu tuh yang di bawah tandanya ini. yang ini, Ini tanda ini, tanda ini. Ini loh. yang ini. Dan ini yang tanda ini. Ini Yang mana tuh? Yang mana Pak? ini di tanda itu tanda. Yang ini baik besar ini. Kan? Ini tanda ini. Nah, itu. Ah, udah oke, sama aja. Pilih salah satunya. Itu namanya skema. Nah, nanti di dalam itu ada tabel-tabel. Nah, pilih salah satunya tabelnya. Ini Antara pilih tabel salah itu satu aja. pilih salah satu aja. Nanti bisa aja sebenarnya teman-teman itu bisa bikin query, bikin tabel baru dari kedua tabel itu gitu. Jadi teman-teman hosting Backshare itu teman-teman bisa bikin tabel baru gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa preview lihat tabelnya ini. Oke, sekarang udah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa query. Query aja. Ini kan udah tampil nih, oh kolom-kolomnya apa saja, ada row-nya, namanya, status. Ini bisa query di sini. Nah, Marses jangan bingung ya. Di tab aja. Yang ini. Ya. Bentar. Nah, Dari ini situ Pak. tuh, select sama kolomnya. Mas Marsil udah belajar query belum? Belum ya? Belum. Udah harus belajar dulu tuh ya. Ada bintang aja di situ. Ada bintang aja. Bintang itu untuk menampilkan semua kolom. Nah, di sini terus gimana Pak? Ketik tanda bintang. Ketik tanda bintang. Itu harus belajar query dulu ya, belajar skill dulu tuh. Ketik tanda bintang di sini, Mas Marcel. Ini.
tinggal ketik aja udah. Ya. Nah, limitnya dikurangi aja nih, mau segitu juga nggak apa-apa. Ibu, Ini dikurangin apa sampai berapa? mau 1.000 juga nggak apa-apa. Run aja, jangan di save, di run. Memang bahasa Inggris ya di sini. Kalau nggak salah, teman-teman mungkin bisa jadikan bahasa Indonesia, tapi kalau saya mah bahasa Indonesia malah bingung. Ini udah tampil nih teba ini. Coba klik explore data, ini sudah tampil ininya, kalau tabelnya. Jadi nggak apa-apa dilanjutkan aja dulu. Nah itu teman-teman bisa dilanjutkan explore data ya. Bisa explore data, Looker Studio. Ini sekarang saya lanjut ke Looker Studio aja ya, praktek Looker Studio aja. Ya. Ya, tutup share-nya, Pak. Oke, masuk Looker Studio, bentar ya. Kenapa masuk Studio aja. Teman-teman kita langsung masuk ke Looker Studio aja ya, praktiknya. Kurang lebih saya akan sharing 30 menit. Nanti saya akan kasih teorinya 30 menit. Masuk di situ. Oke, saya coba share screen lagi. Kita nggak apa-apa langsung masuk di kita langsung masuk di Looker Studio. Saya pakai Superstore ya, teman-teman nanti bisa pakai bebas ya data yang sudah ada di sana. Datanya saya harus tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Penting saya ingin ngajarin teman-teman bikin bikin apa namanya visualisasi dulu gitu. Ini menggunakan Looker Studio dulu. Jadi teman-teman tadi start aja pilih data di sini. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang yang sudah bisa akses langsung pilih aja data apa yang mau dipakai gitu. Pilih salah satunya dia. Kamu bisa pilih salah satunya. Add data saya nah teman-teman pilih salah satu data ya. Data apa kek gitu ya, terserah. Data COVID kalau saya memang tidak dimasukkan. Teman-teman bisa data sendiri tadi ya. Ini saya sudah ada nih. Jadi sampai di sini teman-teman bisa langsung ya. Di sini teman-teman tuliskan nama judulnya. Nah, oke. Sebelum ke situ, saya ingin perkenalkan bagian-bagian dari Looker Studio. Tolong diperhatikan aja teman-teman nanti. Setelah pertemuan ini, kita kan mungkin ada mungkin 2 mingguan lagi ya pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, itu adalah kesempatan buat teman-teman menggunakan Looker Studio bikin visualisasi gitu. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan feedback apa yang perlu diimprove dari visualisasi yang teman-teman bikin. Oke, di sini teman-teman pertama di bagian di atas, bagian kiri di sini, teman-teman bisa tulis nama dashboardnya, nama filenya ya. Ini sama aja kayak teman-teman bikin Google Sheet ya, main di Google Sheet, di Google Docs ya. Nah, ini ada bagian sini pasti ada selalu nama judulnya. Misal Superstore, kalau saya Superstore Monitoring terserah teman-teman pakai data apa nanti. Performance Performance Monitoring. Nah, itu judulnya. Nah, ini saya bisa tabel namanya bisa saya ubah performance monitoring lah. Monitoring aja ya, teman-teman bisa sesuaikan nanti. Monitoring. Itu judulnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan berapa? Tambahkan page, halaman, tambahkan data. Kalau datanya belum ada, ini kan datanya sudah ada. Tambahkan chart apa ditampilkan. Saya hapus aja dulu nih ya. Delete, delete, juga saya delete aja gitu. Nah, teman-teman bisa menambahkan nanti di sini menambahkan chart, macam-macam chartnya. Ada time series, bar chart, ya, ada pie chart, ya, ada line chart, ya. Gak apa-apa. Ini nanti saya akan kasih teorinya macam-macam chart, ya.
Ini menambahkan filter. Teman-teman bisa memasukkan gambar juga sebenarnya gitu supaya enak kelihatan ini ada gambar gitu. Teman-teman bisa bikin kayak gini. Saya bikin rectangle begini aja. Lalu begini. Oke. Teman-teman bisa variasikan warnanya ya. Kasih judul ini warna putih aja ya. Oke. Ini judulnya. Nah, teman-teman bisa nggak apa-apa langsung bikin chart dulu aja. Di sini nambah chart yang paling sederhana aja dulu. Mungkin tambahkan bar chart. Pilih yang bar chart. Pilihkan apa chart ya. Apa yang kalau bar chart itu buat apa? Menampilkan apa kalau bar chart ya? Jumlah kategori ya, kategori. Bagaimana sales per kategori, teman-teman tambahkan di sini. Kategorinya ada 3. Penjualan kategori barang itu ada office supplies, ada furniture, ada teknologi ya. Kita pengen lihat bagaimana penjualan dari masing-masing kategori. Sales ke matrix. Ya, jadi teman-teman di sini ada dimension, ada matrix ya. Nah, nanti kemarin itu sudah saya share ya terkait data kuantitatif, data kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu kan dimension, kalau kuantitatif itu adalah matrix. Jadi apa yang diisi di dimension ini semua yang selain yang angka. Bisa lihat di sini ada 1, 2, 3 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini eh, seharusnya dimasukkan ke matrix. Kalau dimension yang bisa dimasukkan ke dimension itu adalah yang ABC tambah yang gambar peta, globe ya atau ABC yang tanggal itu yang bisa dimasukkan ke dimension. Sedangkan yang matrix yang bisa dimasukkan ke matrix adalah 1, 2, 3 ya. Row ID, row ID ini harusnya nggak bisa dimasukkan ya karena dia ID ya. Ini harusnya teks nih. Atau cells gitu ya. Nah, itu yang dimasukkan ke sana. Nah, ini makanya bisa ya. Nah, sudah jadi satu gitu. Bisa bikin lagi, tambahkan chart, terus tambahkan line chart di sini. Line chart itu kan time series. Ini harusnya ya dimensinya adalah time series. Dia harusnya tanggal ya. Nggak boleh tuh. Ini nggak boleh nih. Bukan tanggal ya. Di bawah ini harus di bagian sini harus tanggal. Berarti kategori kita tanggal dengan ganti. Ini kan order date, ini kan dimension. Order date itu kan masih bukan angka kan, berarti kita masukkan aja ke sini. Order date udah. Nah, dia akan tampil seperti apa kayak gini, gitu ya. Sales dari waktu ke waktu per hari, per tanggal gitu ya. Nah, ini kan nggak mungkin kita tampilkan per tanggal, nggak bagus kelihatan. Kita ubah lagi order date-nya, kita tampilkan, sorry, dalam bentuk bulanan, year per month. Ini adalah tren penjualan dari waktu September 2020, Desember 2021 sampai Juni 2019. Nah, ini kan nggak beraturan ya. Kok di 2020 terus 2021 nggak terorder dengan baik. Nah, coba kita lihat. Iya, portnya itu masih berdasarkan sales dari tren. Makanya nggak bagus. Ini harus diganti. Ordernya kita ganti dengan eh, ganti di sini. Tapi ya baru kayak gitu kelihatan. Jadi deh dua chartnya gitu ya. Sekarang kita ingin tambahkan chart lagi, tapi ya map.
Saya pilih yang map. Persebaran di map itu apa? Buat melihat persebaran. Bagaimana profit di tiap kota misalnya. Jualan dan profit di tiap kota. Jangan country, kalau country kan cuma satu. Kecuali kalau misalnya data kita banyak nih, negara-negara ini kan datanya memang data di negara Amerika Serikat aja. Kita ganti nih kota. Banyak titiknya tuh kalau kota. Udah banyak kan? Apa ini cepet nanti kita ada ini lagi lah. Hmm, ini ada matrixnya. Ini ada size, teman-teman. Jadi itu kan ada bubblesnya ya, ada bulat-bulatnya. Diatur, bisa diatur di sini berdasarkan size. Jadi kita bisa semakin besar nanti bubble-nya, maka makin besar juga misalnya penjualan, profitnya, sell profitnya. Tambahkan sini. Nanti akan semakin ada yang besar, ya. Ini ada yang besar. Terus saya kasih warna deh, eh, quantity yang terjual gitu ya. Makin besar, semakin nah, ini sudah ada nih informasinya di bawahnya. Jadi semakin besar apa namanya bubblesnya, maka profitnya semakin besar. Semakin biru-biruan warnanya, berarti dia akan semakin besar kuantiti yang terjual. Jadi memang di sini kita lihat ya, dia juga memang besar juga, kuantitinya juga banyak yang terjual di New York City. Kota yang paling banyak terjual itu ya di New York City nih. Terus di mana nih? San Francisco gitu ya. Ini udah jadi ya, tapi cuma tiga misalnya chart. Nah ini kita bisa atur-atur lagi teman-teman. Ya, ini. Time layoutnya saya bisa sesuaikan ganti-ganti warnanya di sini. Ini pilih yang ini ya, pilih yang ini. Gitu. Oke. Ya, sementara gitu, time layoutnya juga bisa saya sesuaikan lagi. Layoutnya ini kan masih sangat pendek. Nah, saya butuh yang lebih besar lagi aja. Nah, ini bisa canvas, namanya canvas size. Nah, sekarang lebih besar, tapi kurang ini, kurang lebar ke kanan. Saya back dulu ya. Tadi apa ya? Dia pakainya apa? Oh, dia pakainya landscape 900, 1200 sama 900 ya. 1200. Nah, udah. Dia lebih panjang ke bawah kan. Membuat dashboard itu nggak boleh banyak-banyak, maksimal 5. Jadi ini kan udah 3 ya. Oke, saya bisa menambahkan apa di sini di atasnya. Di sini kita bisa nambahkan yang namanya scorecard. Total penjualan. Sudah ada total penjualan. Kita buat lebih kompleks. Ya, pengaturannya selalu di sini ya, di bagian ini. Cepatnya ya teman-teman ya. Apa, masih ada waktu 2 minggu lah teman-teman pelajari nanti ya. Kompak number yes. Nah, sudah 14 M. Itu salesnya ya. Kita bisa tambahkan lagi fast ganti dengan profit misalnya. Ini saya ganti profit. Lagi fast. Ini saya ganti quantity. Diskon juga apa? Langsung aja. Udah. Ada scorecardnya. Ini saya turunkan. Saya turunkan. Yang ini saya mau ganti. Bukan kategori, tapi subkategori aja. Jadi bagaimana penjualan per subkategori. Ada bookcase, tables, mesin, phone, macamnya. Nah, saya ingin menambahkan filter sekarang. Add a control. Yang drop down aja ya.
Teman-teman bisa menambahkan banyak filter ya sebenarnya. Saya menambahkan contoh satu filter. Filternya di sini subkategori, ini subkategori. Nah, saya ganti kategori ya. Jadi teman-teman sekarang ini kan penampilan secara keseluruhan ya, semua kategori. Nah, saya bisi kategori tertentu aja. Bagaimana penjualan di kategori tertentu, misalnya furniture only. Ini adalah, nah ini sekarang adalah data penjualan furniture aja gitu. Profitnya sekian. Jadi dia profitnya minus nih. Kuantitinya banyak gitu. Jadi profit for furniture ini mengkhawatirkan nih, dia minus profitnya. Salesnya sekian tapi minus. Kita bisa lihat yang teknologi. Nah, teknologi only gimana? Oh, dia masih untung nih profit 20 M. Bagaimana namanya supplies only? Dia harus untung juga nih. Nah, untung juga 57 paling banyak nih yang supplies only gitu. Ini sudah jadi, ini adalah dashboard standar. Nah, ini lengkap ya, ada judulnya, ada filternya, ada scorecardnya, ada chartnya gitu ya. Ini detailnya ya. Jadi fokus ke sale aja. Ini kan memang ada sales profit ini tentang sales aja nih semuanya. Oke, itu ya teman-teman. Saya masuk ke materi dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita bisa bahas lagi nih ke Looker Studio lagi. Sampai di situ ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Saya yakin teman-teman pasti nggak bisa terlalu mengikuti, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Teman-teman bisa eksplor nanti ya. 2 minggu cukuplah bisa teman-teman eksplor. Karena kalau praktek ini sendiri bisa 1 jam sampai 2 jam gitu ya kalau misalnya kita benar-benar ingin memantapin ini gitu. Nah, tapi sebelum ini sebenarnya teman-teman harus paham juga teorinya gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan kah sampai di sini? Silahkan. Tapi teman-teman sudah ini kan ya dari BigQuery ke ini semuanya udah bisa ya kalau ke Studio. Yuk, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Sebenarnya teman-teman bisa bikin visualisasi seperti itulah minimal gitu ya. 2 minggu teman-teman bisa lah ya bikin dari 2 minggu dari sekarang teman-teman bisa main-main sendiri gitu ya. Silakan teman-teman, saya akan sharing tentang website baru. Visualisasi, share beberapa yang gimana teman-teman ada yang ini? Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Aman teman-teman? Tadi agak Aman, Pak. kecepatan ya. Tadi yang Looker Studio itu kira-kira teman-teman kalau misalnya sampai di situ teman-teman udah bisa bayang belum ada bikin sendiri? Tadi lumayan cepat ya. Oke, saya coba share ya teman-teman ya tentang data visualisasi. Nah, ini sebenarnya ini penting ya, base fondasinya banget. Sebelum teman-teman bikin dashboard, sebelum bikin visualisasi ini penting banget
harus dikuasai. Saya sendiri ya, kalau misalnya ngajar terkait data temuan ya 6 jam gitu. Bahas data communication itu bisa nambah 6 jam lagi ya sebenarnya gitu ya. Itu fokus data visualisasi aja. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba sampaikan di sini beberapa poin-poin utama. Saya minta maaf kalau agak kecepatan ya di beberapa part. Nah, ini sebenarnya data visualisasi di data science life cycle tadi ya sebenarnya sudah saya jelaskan. Nah, terus yang kedua, kenapa sih penting melakukan data visualisasi? Penting melakukan visualisasi. Apa sih sebenarnya data visualisasi itu? Bagaimana memilih chart yang tepat gitu ya. Nah, enggak semua bisa ya memilih chart yang tepat. Harus pintar-pintar pilih chart. Nah, terus ada istilah preventive attribute. Nah, di sini harus pintar-pintar ya bikin atribut. Eh, Memanfaatkan atribut ya. Di sini sebenarnya di akhir ya baru Looker Studio di beberapa kesempatan saya biasanya tuh bawakan dulu materi dari tentang teori data visualisasi baru kemudian hands on menggunakan Looker Studio. Oke. Nah, jadi saya kembali lagi menekankan bahwa kita melakukan visualisasi di sini ya, sama di sini ya teman-teman. Jadi ada dua tempat kita melakukan visualisasi. Kita bisa deteksi pattern di sana, pattern recognition ya. Nah, sama tadi ya, kita melakukan visualisasi di data exploration sama data visualisasi, memvisualisasikan hasil yang kita dapatkan. Kenapa kita melakukan visualisasi? Nah, untuk merekam informasi karena nenek moyang kita memang tujuannya mereka udah dulu ya dari dulu tuh udah menerapkan yang namanya visualisasi. Mereka memvisualisasikan informasi yang mereka dapatkan gitu. Mereka menuliskannya, menggambarnya di goa-goa ya, teman-teman. Ini mereka merekam informasi dengan memvisualisasikannya di dinding-dinding goa. Oke, teman-teman, kita coba ya. Kenapa kita melakukan visualisasi? Untuk menunjukkan hal yang menarik. Oke, kira-kira dari sini ada berapa? Sudah kelihatan. Ada berapa angka, berapa huruf V, teman-teman? Bisa komen di chatnya aja. Kira-kira ada berapa huruf V? Buat yang tadi sempat melihat harusnya cepat. Kalau misalnya seperti ini dia harusnya lambat. Ayo teman-teman bisa ini nggak? Berapa huruf V yang terlihat? Oke, sudah ada nih Mas Henry. Oh, masih salah. Ada masih salah nih. Hati-hati. Ada yang lain. Nah, teman-teman udah menghabiskan waktu lumayan tuh ya. Coba kita lihat. Kalau saya buat seperti ini, kira-kira teman-teman bisa langsung berapa huruf V-nya? Nah, kan lebih cepat ya. Jadi yang tadi itu nggak ada ya, nggak ada warnanya, nggak ada sama sekali warnanya. Tapi setelah kita kasih warna, kita akan dengan cepat bisa menghitung berapa huruf V. Nah, itu adalah visualisasi untuk menentukan hal yang menarik. Kita bisa memberikan warna ke apa namanya ke hal-hal yang memang kita ingin tonjolkan gitu. Di sini misal V yang kita ingin tonjolkan. Kita tonjolkan dengan kasih warna merah. Nah, bisa kelihatan nih ada berapa huruf V, ada 4 gitu ya. Kenapa kita melakukan visualisasi? Untuk melihat pattern, untuk pattern recognition gitu. Dari data yang kita punya, kita ingin melihat pattern seperti apa. Hubungan antara X sama Y gitu ya. Nah, kalau seperti ini, table-table seperti ini kita nggak tahu. Nah, tapi kita bisa melakukan visualisasi untuk melihat pola, kita melihat pattern. Nah, kita bisa melakukan visualisasi seperti ini, teman-teman. Bagaimana hubungan antara X sama Y, misal yang X3 sama Y3. Makin besar X-nya, maka semakin besar Y-nya, gitu ya. Ada juga yang X4 sama Y4. Y-nya selalu berubah, misalnya dikasih nilai X selalu 8 gitu. Gitu ya. Jadi untuk melihat pattern ya, untuk mengenali patterns, untuk melakukan pattern recognition. Atau bisa juga untuk menganalisa data. Ya. Kita kasih warna nih kalau misalnya dia ke biru ke kiri ya atau misalnya ke barat gitu ya. Ke barat kita kasih warna biru. Kalau misalnya ke timur dia kita kasih warna merah gitu ya dengan panahnya gitu. Jadi kelihatan arah anginnya kemana nih, berapa wilayah di Amerika Serikat gitu ya. Kita kasih visualisasi supaya bisa menganalisa arah angin di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Atau bisa juga kita untuk bercerita. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanggal, jam gitu ya. Nah, kita bisa gerakan nih, kita bercerita misalnya dari tanggal 10
tanggal 29 bulan 10 sampai misalnya tanggal 30 jam sekian gitu ya. Kita bercerita bagaimana misalnya persebaran mati listrik ya, misalnya saya sebut aja mati listrik bahasanya biar enak, mati listrik di daerah bagian timur utara Amerika Serikat ya. Nah, berapa yang terdampak, semakin besar bubble-nya berarti semakin besar yang terdampak gitu ya customer. Nah, kita bisa ceritakan dari waktu ke waktu ini bagaimana berapa yang terdampak dari waktu ke waktu ya, kita bisa bercerita gitu ya. Visualisasi itu berarti kita bisa bercerita. Apa sih data visualisasi gitu ya? Saya langsung aja, biasanya saya bisa tanyakan. Nah, itu adalah mengconvert data yang kita punya dalam bentuk visual representasi. Nah, teman-teman, data yang tadi dipunya di query itu bisa ditransformasikan dalam bentuk visual representation. Bisa bentuk chart ya, grafik, peta, bahkan table ya. Itu adalah data visualisasi. Nah, jadi representasi dari informasi ya. Untuk apa? Melihat tren, outliers, patterns ya. Itu adalah tujuan data visualisasi. Nah, masuk ke tipe-tipe chart. Nah, ini teman-teman perlu ya kuasai ya kalau melakukan apa namanya menerapkan di Looker Studio ya. Nah, tipe chart itu banyak ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya ingin kembali lagi nih ke teori tipe-tipe data gitu. Atribut data. Ini harusnya kemarin sudah sempat saya share. Eh, nah, atribut data itu ada yang terstruktur gitu ya. Ada data terstruktur, semi struktur, ada yang abstraknya ya. Data tabular, kalau yang di tabel-tabel itu dia adalah terstruktur ya, struktur ya teman-teman. Semi struktur yang misalnya datanya CSV, JSON, dan sebagainya. Kalau misalnya unstructured itu yang data-data gambar, video, teks, itu adalah unstructured. Nah, di sini yang penting ya teman-teman, tipe data. Nah, saya skip dulu yang tipe data. Saya jelaskan dulu yang shape. Shape-nya itu, shape dari data itu ada dua, wide-nya atau long-nya gitu ya. Wide itu berarti dia lebar, berarti dari kiri ke kanan berarti dia semakin banyak kolomnya misalnya. Kalau long berarti dia ke bawah banyak row-nya, berarti dia semakin panjang ke bawah, row-nya panjang ya. Record-nya banyak gitu. Nah, tipe data itu ada kuantitatif, ada kualitatif, atau ada numerical atau kategorikal ya. Kuantitatif itu nama lainnya numerical, kualitatif itu nama lainnya kategorikal. Nah, tadi di Looker Studio itu ada istilah dimension sama metrik. Kalau di sini bahasanya kuantitatif berarti dia adalah metrik. Kalau kualitatif atau kategorikal, kalau misalnya di Looker Studio itu namanya adalah dimension. Jadi tipe datanya kuantitatif, fiturnya atau kolomnya berarti dia adalah bisa di metrik gitu ya. Nah, ada perbedaan. Kita masuk ke yang tipe data. Tipe data itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif dia memang kategorikal, kalau kuantitatif itu ada yang numerikal. Kualitatif itu yang sifatnya nominal ya. Ada ordinal gitu ya. Kalau misalnya dia nominal, berarti misal nama hewan ya itu nominal. Ordinal itu yang bisa diurutkan gitu. Misal season 1 ya, season 2 atau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ordinal karena dia tipenya kualitatif kategorikal karena dia masuk ordinal karena bisa diurutkan. Ordinal itu berasal dari kata order ya, berurutan. Nah, berarti yang berurutan apa? Dimensi apa ya? Data-data kategori tanggal bisa gitu ya, bulan Januari, Februari, Maret, April kan sampai Desember itu kan harus berurutan. Terus apa? Senin, Selasa sampai Minggu gitu kan harus berurutan juga. Berarti dia ordinal. Nominal itu contohnya apa? Contohnya itu yang profesi misalnya dokter itu kan nggak bisa diurutkan ya. Dosen, data scientist, chemis ya, ahli kimia gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa diurutkan. Berbeda kalau misalnya yang small, medium itu kan bisa diurutkan, berarti dia nominal, ordinal. Tapi ketika teman-teman melakukan misalnya di Looker Studio itu teman-teman nggak terlalu perlu ya misalnya ordinal, ordinal. Walaupun sebenarnya perlu juga ketika teman-teman bisa mengatur visualisasinya supaya lebih enak. Tapi sementara kalau menurut saya fokus misalnya di apakah dia datanya kuantitatif atau kualitatif, apakah dia kolomnya itu kualitatif atau kualitatif, apakah dia termasuk numerik atau kategorikal. Ya, itu namanya.
Nah, kalau kuantitatif atau numerical, atau kalau misalnya di Looker Studio itu adalah matrix, itu tipe datanya bisa ada continuous, ada discrete. Continuous itu yang bagaimana? Yang bisa diukur, tapi nggak bisa dihitung gitu. Apa yang bisa diukur? Berat badan, tinggi badan. Nah, discrete ini bukan yang diukur, tapi yang bisa dihitung, dijumlahkan. Number of cases ya, berapa kasus positif, berapa kasus penyakit ini gitu ya. Itu adalah discrete. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak sampai di situ terkait tipe-tipe data ini? Biasanya ini yang penting sih, teman-teman harus bisa kuasai gitu ya bagian ini. Silakan, ada yang bertanya? Agak cepat mungkin ya, tapi saya agak apa ini karena ini yang paling penting, ini yang paling menurut saya sangat penting. Sebelum kita bahas chat, kita bisa lebih stay di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya masih kurang jelas. Pas kalau apa cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Ayo yang lain. Cukup jelas, Pak. Jelas ya, oke, aman ya. Nah, dari data yang kita punya, kita kemudian bisa bikin chart. Nah, di sini banyak macamnya ya. Ada untuk membandingkan, ada untuk melihat distribusi, ada untuk melihat komposisi, ada melihat hubungan. Nah, kita bahas satu-satu. Ini kita skip aja sama. Nah, untuk perbandingan, ya tadi ya kita udah coba ya pakai Looker Studio. Kita bikin namanya bar chart yang horizontal. Ada juga yang kolom atau vertikal. Ada juga yang line chart. Nah, chart, bar chart atau line chart ini buat apa? Untuk perbandingan ya teman-teman. Diingat, itu membandingkan. Kalau bar chart ya, dia tuh kan harus kategori ya. Kategori membandingkan yang ada angkanya. Misalnya kategori apa tadi saya? Kategori subkategori ya. Nah, ada salesnya berapa gitu ya. Kita bisa bandingkan antara subkategori bagaimana penjualannya. Kita menggunakan bar chart. Nah, sedangkan untuk line chart, syarat pertamanya itu dia harus ada tanggal waktu ya. Tanggal kah, bulan kah itu bisa gitu ya. Di sumbu X-nya. Di atasnya di sini adalah misalnya sales ya dari waktu ke waktu bagaimana gitu ya. Nah, sales dari waktu ke waktu, misalnya ini adalah tanggal ya di bawahnya sorry, bawah ini adalah tanggal, ini adalah sales. Nah, ini ada tiga ya. Nah, kita ingin membandingkan antara tiga kategori tadi kan ada ya, teknologi, office supplies ya. Kita bandingkan bagaimana sales dari ketiga kategori itu misalnya. Itu adalah untuk membandingkan, itu adalah comparison. Jadi untuk comparison, teman-teman bisa menggunakan bar chart atau line chart ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan composition ya, proporsi. Bagaimana misalnya, nah teman-teman bisa menggunakan pie chart. Yang paling sering sih yang ini dulu sih menurut saya ya, teman-teman ini yang dulu. Ini pelan-pelan nanti ya. Kalau ini sih agak-agak expand, jarang juga dipakai. Nah, tapi teman-teman bisa pakai nih pie chart ya. Nah, teman-teman bisa bagaimana yang tadi teman-teman itu sebenarnya bisa menampilkan yang bentuk bar chart tadi itu. Bagaimana misalnya komposisi per kategori ya penjualan. Nah, kita bisa sebenarnya dalam bentuk pie chart, tapi dia harus persentase, bukan angka sebenarnya gitu ya, tapi dia harus bentuknya persentase total 100%. Komposisi penjualan di tiap region misalnya atau setiap kategori misalnya bisa. Ada juga tree map gitu ya, ada waterfall. Ini sih pelan-pelan aja teman-teman bisa baca-baca yang terkait waterfall. Ini tidak perlu tidak sempat saya jelaskan semuanya. Terus ada distribution gitu ya. Distribusi data kita menggunakan misalnya histogram, ada lain histogram juga gitu ya. Atau bisa juga menggunakan scatter plot. Di sini kita juga menggunakan bagaimana distribusi data, ada yang outlier kah atau tidak gitu ya. Nah, relationship kita menggunakan scatter plot ya. Ini ada tuh yang umum sekali juga ya. Nah, scatter plot itu kapan? Ketika misalnya datanya ini profit, ini sales. Ketika ini adalah quantity, ini juga quantity ya. Ini adalah numeric profit, sales itu adalah numeric gitu ya. Syaratnya ya. Nah, ketika teman-teman ingin
menampilkan menggunakan scatter plot dia harus syaratnya adalah X-nya itu udah harus kuantitatif, SY-nya juga harus kuantitatif. Ini untuk hubungan, bagaimana hubungan profit dengan penjualan misalnya ya, relationship kita menggunakan scatter plot. Oke, ada preventive attributes. Ini lebih kepada membuat tampilan lebih menarik. Oke, nggak apa-apa. Kita sampai di sini dulu teorinya. Nanti kita pelan-pelan yang preventive attribute di pertemuan berikutnya. Membuat lebih kepada visualisasinya. Nah, kan. Oke, teman-teman. Saya memanfaatkan waktu 15 menit, ya 20 menit, 15 menit, 20 menit ini untuk bisa mencoba Looker Studio lagi ya. Oke, teman-teman, silakan bisa buka semua Looker Studio. Siapa aja yang ini? Ada yang coba raise hand atau komen satu di chat yang bisa bikin buka Looker Studio. Saya akan kasih bimbingan setidaknya nanti kan ada waktu libur ya Pak Agung ya. Sorry. Untuk pertemuan keempat, silakan manfaatkan waktu itu untuk latihan. Saya akan masih ada materi tentang visualisasi sedikit sebagai feedback juga. Jadi teman-teman mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih waktu barang. Saya minta aja linknya biar cepat gitu ya. Link dari teman-teman yang sudah bikin dashboard, saya akan komentari satu-satu gitu. Terus saya akan kasih teori lagi tentang visualisasi. Terus saat itu kita bisa lanjut tentang machine learning dan AI gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ini nggak? Mau coba share screen menggunakan Looker Studio? Saya akan langsung pandu gitu. Jadi bisa lebih pelan ya, bisa bisa kerasa gitu ya tantangannya gitu. Bisa start dari BigQuery-nya aja tadi ya. Kita coba pakai data apa gitu. Saya juga belum coba. Jadi kita langsung aja. Ada yang mau volunteering nggak, teman-teman? Silakan, ada yang mau coba? Saya, Pak. Boleh, silakan. Minimal kalau saya ya, teman-teman bisa minimal pakai line chart, bar chart, scatter plot, map, apalagi scorecard, scatter plot ya paling itu aja sih yang paling umum sekali, sering sekali kita gunakan. Kalau histogram itu menurut saya sejarah ya. Dan pie chart lah kalau teman-teman mau coba. Itu yang penting dulu. Itu yang paling sering dipakai. Ini menggunakan apa tadi data COVID ya. Nah, itu judulnya jangan Superstore karena datanya tentang COVID gitu. COVID monitoring lah. Di mana? Di Itali misalnya. Di negara mana nih tadi? COVID monitoring Itali ya. Nah, oke. Dihapus aja dulu tuh semuanya. Kita nggak jelas tuh. Oke. Pertama, tugasnya coba Mas Ino bikin line chart dulu. Jangan jangan Superstore material juga. Jadi aja itu mah gampang itu dipercantik. Sekarang yang lebih kepada teman-teman bikin line chart, bar chart, peta itu aja dulu. Yang lain itu nanti teman-teman bisa main-mainkan aja lah ya. Yang penting itu adalah teman-teman bikin visualisasinya. Tambahkan diagram. Oh, ini bahasa Indonesia nih. Tambahkan diagram. Tuh. Oke, bahasa Indonesia ya teman-temannya. Misal mau apa? Itu ada kartu skor. Itu gampang sih apa tuh. Nah, oke. Yang pertama dulu, kartu skor itu menampilkan total. Misal di sini ada death, total kematian, total sembuh, total apalagi di situ. Total confirm case, nah itu bisa semua tuh. Saya belum tahu nih datanya kayak gimana ya, total coba dimasukkan aja. Bikin satu aja dulu ya, nanti bisa di copy paste tuh ya biasa. Bisa ditampilkan. Nah, itu adalah record count. Nah, ganti tuh record count-nya dengan misalnya death, kematian. Itu death, yang death ini, sorry. Nah, itu death-nya ganti ini, ganti date ini nih, kematian. Ini. Dengan tanggal.
Itu nggak boleh tanggal di situ. Forecast itu nggak boleh tanggal. Berarti Makanya kita harus kuasai data kita ya. Ini kan data ini harus data understanding dulu. Sebelum melakukan visualisasi, teman-teman melakukan namanya data understanding. Ini sebenarnya teman-teman melakukan data understanding dengan visualisasi. Tapi teman-teman harus pintar-pintar juga. Metrik ini harus diisi yang angka. Metrik ya, teman-teman ingat. Metrik itu harus diisi yang angka. Apa yang angka? Deaths, misalnya ini deaths ini bahasa Inggris ya, kematian misalnya. Berapa jumlah total kematian? Coba diganti. Atau drag aja, masukin ke situ. Jangan di drag ke situ. Masukin ke sini, ke deaths-nya. Metrik nih. oh ini Pak. Itu total orang kematian ya dari data yang ada. Itu nggak apa-apa. Sudah bisa bikin scorecard ya. Itu dulu. Sekarang bikin bar chart. Ini datanya kurang ini sih. Bar chart coba. Ada berapa negara di situ ya. Coba bar chart pilih aja salah satu bar chartnya mana. Jangan yang ini ya, jangan yang stack yang bisa biasa aja dulu. Ini Pak. Nah, pilihkan apa itu. Oh, negaranya cuma satu ya, sayang banget seandainya datanya apalagi yang kategori Iya Pak. Negaranya Oke. cuma Seandainya negaranya dua ya itu bisa tuh. Ini datanya kurang. Oke, coba balik ke BigQuery aja Mas. Mas Ino, kita ambil data yang BigQuery-nya. Iya Pak. Enggak gitu, itu tuh sudah ada tuh di tab-nya. Ini Nih. ketutup ini. Nah, itu. Ini data yang tadi yang ini ada kota-kotanya. Oh, itu kan negaranya total satu negara aja. Di data set. Di close aja itu. Lagi nih. Oh, udah. Di data set setelah ketemu. Oke, Iya. nggak apa-apa balik dulu aja tadi yang datanya Mas. Kalau ke studio aja dulu. Kita bikin apa yang bisa dibikin dari sana. Studio kayaknya lambat. Oh, ini udah Pak. Harus pilih datanya dulu. Pilih nih, pilih datanya ini. Kali data COVID yang apa tadi? Data COVID. Data COVID yang mana nih? Word. India COVID itu India COVID aja, pakai India COVID. Enggak, Pak. India COVID. Oh, India COVID. Baik. Coba lihat dulu datanya. Eh, coba preview datanya. Kita harus pintar-pintar lihat data juga gitu ya. Kita bisa dengan ini Iya. harusnya di State Haryana. Oh, oke. Ini oke, Banyak ada ini step. ya. Ya, dia ada tanggal. Kalau ada tanggal berarti dia bisa pakai line chart. Ada state-nya juga. Oh, ini bisa. Terus ada data. Oke.
Jangan teriak-teriak, Mas. Teman, Pak. Sport. Explore with Locker Studio. Oke. Ini harusnya teman-teman udah lincah ya. Bebas datanya apa. Nanti bisa dilihat-lihat aja datanya. Kalau Lancar itu dia harus ada time seriesnya, ada tanggal. Izinkan. Kalau misalnya eh, bar chart ini ada kategori-kategori gitu. Cuma nggak bisa map karena nggak ada eh, longitude sama latitude-nya tadi itu. Oh bisa sih kayaknya itu ya karena itu ada wilayah tadi. Nama-nama kota. Mudah-mudahan terdeteksi. Ini, Pak. Oke, coba bikin line chart. Teman-teman yang lain sudah bisa bikin minimal bikin line chart, bar chart, pie chart, scatter plot, peta kalau bisa. Itu aja dulu. Dihapus dulu aja itu. Ya, Pak. Tadi kan scorecard udah bisa bikin ya. Nanti 10 menit terakhir saya kasih waktu ya nggak apa-apa. Yang masih mau ini, silakan 10 menit terakhir bisa coba-coba sendiri. Nanti saya akan coba cek ada yang mau ini nggak? Ada yang mau kerjakan, saya akan bisa cek nih apa yang kurang gitu. Biar biar teman-teman nanti bisa lebih enak nanti kerja selama 2 minggu ke depan. Nanti aja diedit judulnya. Oh ya, Itu Pak. kan itu nggak nih, itu bisa dirapikan aja sama teman-teman. Ya, Pak. Langsung tambahkan aja mungkin yang bar chart dulu. Itu nanti teman-teman harus rapi-rapi biasa lah ya rapi-rapi. Yang bar chart terserah. Total. Bar, bar chart bukan scorecard. Itu nggak usah karena kan tadi udah bisa. Oke, pilih aja salah satunya. Angelola, Pak. Oke, bar chart itu dia harus kategori ya. Nah, itu dimensinya diganti misalnya dengan states. Itu sumbu X-nya diganti dengan states. Sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu adalah dia kan dimensi itu. Dimensinya jangan pakai last updated, tapi jangan pakai kolom last updated, tapi pakai itu nggak apa-apa, biasanya ada itu. Itu kan tanggal yang di bawahnya itu. Nah, itu harus diganti klik aja, nanti pilih yang state. Date. Date, jangan date. Date itu Oh, kan angka, dimensi itu harus kategori. kategori. Kategori yang mana itu yang state. Bentar Yang saya baca dah. Itu kategori tapi itu teks tapi itu kan waktu kan bukan kategori itu. Itu bakal banyak banget nanti kolomnya kalau itu. Nggak jelas kan? Dimensinya dates. Dimensi itu harus kategori. ini, Pak. Oh, di situ dulu. Oh, C, apa itu C? Ini yang mana, Pak, ini? Yang kategori di situ apa yang kategori di situ? Ini udah belajar data tipe kategori apa aja? Pilih aja state di situ state. Date. Turunin dulu ya. Itu kan negara, itu kan kota lah ya. Oh ya. Tuh. Tapi sekarang diganti, jangan berapa record yang terekam. Misalnya jumlah kematian misalnya atau jumlah terkonfirmasi kalau positif atau aktif kasusnya itu kan bahasa Inggris semua tuh. Berapa yang sembuh itu bisa semua tuh, tergantung apa yang mau ditampilkan. Matrixnya diganti Di mana itu, Pak? di bawah. Ini metriknya Oh, record count. Nah, terserah pilih tuh aktif, kasus aktif kah,
kasus terkonfirmasi kah, mati kah, gitu terserah apa yang gitu. Itu bisa semua tuh. Berapa yang sembuh dari cover itu adalah sembuh. Ini adalah kasus aktif di beberapa kota. Udah jadi itu satu, udah bisa tuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana kasus aktif di beberapa state. Nah, itu kan sebenarnya beberapa aja yang tampil sebenarnya kan banyak ya. Itu sebenarnya bisa ini kan baru berapa? Ada 10 ya. Itu kan bisa teman-teman tampilkan lagi tuh 15 itu bisa diatur. Nantilah 2, 3, 4. bisa dieksplor ya adalah PR-nya 2 minggu ke depan silahkan biasa eksplor sendiri. Sekarang bikin line chart. Sekarang pilih line chart. Diagram line chart. Ya, bawa yang garis. Dan ini bahasa Indonesia ya, garis gitu ya. Sebelah kanan ya, sebelah kanannya. Itu kan bar chart, line chart yang apa sih? Ya itu. Dengan itu yang kirinya lagi. Hmm. Kan pakai itu. Ini Pak. Oke, teman-teman yang lain siap-siap ya. Saya kasih 10 menit dari nanti habis line chart ini silakan semuanya bikin gitu. Saya akan kasihkan feedback dan saya pengen lihat juga seberapa bisa teman-teman ya dengan misalnya tadi tuh line chart itu dia harus sebuah X-nya adalah tanggal gitu. Berarti apa yang diubah tuh? Berarti ini Pak. Itu yang berubah yang beda. Oh enggak apa-apa, biarin dulu. Itu dimensinya diganti tuh. Jangan di atas bukan bukan dimensi rentang tanggal, tapi yang dimensi beda tuh ya. Biarin aja itu dari dimensi rentang tanggalnya ini dibiarin aja nih. Beda sama ini. Ini diganti Pak. Ada nggak? Nih, Diganti aktivasi. ini harus berarti tanggal. Pilih aja yang tanggal gitu. Dan tanggal itu ada satu aja di situ. Oke, pilih. Ini adalah tren kasus aktif dari waktu ke waktu. Itu masih belum terurut coba. Itu kan enggak, itu aneh kan menurut kayak gitu. Coba klik dulu nih. Klik dulu ini. Dulu itu. Oke, turun ke bawah. Diperbesar aja nggak apa-apa. Itu kan udah oke belum tanggalnya itu berurutan nggak? Nggak berurut, udah berurutan belum? 21, Udah. 20, 26. Belum Pak. Ini scrolling ke bawah, turun ke bawah, turun. Ya berarti eh coba ke atas lagi. Nah ini menurun. Diurutkan berdasarkan apa? Jangan aktif case-nya ya. Ini dia urutkan berapa aktifnya. Urutkan berdasarkan tanggal. Pilih last update lagi. Last update ini kan tanggal kan. Pilih itu. Kelihatan tuh nanti trennya kayak gimana. Nah, kayak gitu kasusnya. Datanya di India tuh kayak gitu. Udah jadi tuh. Nah ini coba ke atas lagi. Oh, Mas Ino. Ini bisa diganti-ganti. Ini kan tadi ini aktif case. Nah, ini bisa diganti dengan yang kematian, berapa terkonfirmasi, berapa yang sembuh gitu. Bisa diganti sini atau bisa digabung aja. Jangan diganti, tambahkan aja misalnya berapa yang sembuh di bawahnya active case. Masukkan ke sini. Jadi ada ada 2 garis nanti itu. Jangan ya, pilih aja salah satunya. Pilih ini. Jangan ke satu lagi kalau misalnya sudah diangkat. Berapa yang mati misalnya terserah. Nah, udah tuh 2 garis tuh nanti. Udah kayak gitu. Ditambah lagi bisa. Gitu deh. Jadi bisa bar chart. Nah, sekarang PR-nya untuk minggu depan bikin visualisasi, ada bar chart, ada line chart, ada pie chart, ada peta, itu aja. Mau ditambah scatter plot bisa. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Ada bar chart, line chart. Jadi saya kasih pilihan mau bar chart, line chart,
terus pie chart, scatter plot, sama peta. Silakan pilih maksimal 5. Kalau mau semuanya cantikan juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, 10 menit ke depan mau dicoba nggak? 10 menit, Mas Ino bisa bikin baru lagi, bisa bikin ulang dari sini ya. Atau Mas Ino bisa lanjutin lagi aja bikin ini Mas Ino tambahkan halaman. Ini klik aja nih. Ino tambahkan halaman. Nah, itu nanti akan ada halaman baru kosong. Klik aja tuh. Nah, itu udah kosong kan? Ya, Pak. Silakan Mas Ino bisa bikin pie chart, scatter plot, map gitu ya dari data yang sama. Ya, Pak. Dari yang lain ada yang mau ini? Mau coba juga? Lagi mau coba sekarang? Bisa diinfo? Ada yang coba juga nggak teman-teman? Saya Saya stop tunggu. share screen ya, Pak. Ada yang mau bisa raise hand yang lagi bisa coba? Supaya saya bisa tungguin juga nih 10 menit ke depan. Apa Mas Ino di stop? Iya, Pak. Makasih, Pak. Teman yang lain ada yang bisa coba juga nggak teman-teman? Ada yang lagi nyoba bisa komen chat ya? Saya bisa kasih feedback nanti. Komen satu atau raise hand. Belum di Jadi teman-teman bisa lebih bebas nanti. Bisa jadi bekal nanti untuk PR-nya. Biar biar teman-teman nggak sekedar dengar saja, tapi teman-teman dapat nanti bisa bikin portofolio, bisa bikin dashboard, itu bisa portofolio banget tuh. Nanti kalau misalnya teman-teman tempat kerjanya memperlihatkan, saya udah bisa bikin dashboard ini nih, di kantor kita bisa bikin dashboard gini nih harusnya gitu. Itu bisa jadi daya tawar teman-teman nanti ke depannya di tempat kerja sekarang misalnya. Atau mau nanti kerja, nah teman-teman bisa, oh saya udah bisa bikin dashboard kayak gini loh. Gimana teman-teman, bisa ini nggak? Saya kasih waktu 10 menit nih kalau mau. Saya coba-coba sendiri bikin setidaknya 2 lah. Gitu. Coba komen satu deh supaya saya tahu ada yang lagi bisa coba, atau kalau misalnya nggak bisa coba bisa komen 0 gitu supaya saya ya udah, kalau misalnya nggak ada yang bisa, berarti kita bisa hubungi yang lain gitu. Tolong di komentar ya, satu kalau misalnya ada yang bisa coba, 0 kalau misalnya nggak bisa nih. Yuk, gimana teman Dimas nggak bisa? Nah, Mas Dimas siap-siap ya, bisa explore sendiri nanti PR-nya gitu. Silakan pilih datanya di query, visualisasikan minimal ya terserah mau di bar chart, line chart, scatter plot, map atau pie chart itu ya nanti. Minggu pertemuan berikutnya saya akan kasih feedback nonton lagi teman-teman. Tapi saya pengen tahu nih gimana teman-teman bisa yang seperti itu. Ada yang mau coba lagi nggak? Teman-teman? Nggak bisa tuh. Ada lagi yang lain gimana? Bisa komen 0. Nambah petanya tadi di mana, Pak? Oh ya, silakan Mas Alfiano mau saya screen aja nggak apa-apa. Sambil yang lain ada yang komen nggak? Ada yang mau coba juga nggak? Saya nggak tahu nanti ini mau diwajibkan gimana Pak Agung, terserah. Tapi saya berharapnya sih nanti setidaknya di pertemuan berikutnya itu mungkin ada 3 atau 4 gitu ya, yang share gitu ya apa yang sudah dikerjakan. Nah, saya akan kasih apa namanya eh, review lah gitu ya. Silakan Mas Alfiano ya. Yang lain gimana? Ada yang mau coba juga? Yang mau coba? Ayo guys. Yang lain, Mas Alfiano gimana, Mas?
Alfiana mau ngapain di sini? Ini mau join-join. Tadi Lu ngapain di situ? Tahu nggak itu sampai di sana ngapain? Udah tahu ya. Mantap banget ya. Nih tutup aja di sini. tadi buatnya gimana, Pak? Tutup nih. Teman-teman salah masuk tuh. Tutup ini. Ini skill menggunakan tools ya teman-teman. Itu ini aja lagi ini. Sudah dibuat tadi. Ya, apa yang tadi sudah dibuat itu masih ada gitu ya, edit. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya dia akan tersimpan secara otomatis. Tab itu pilih di sini. Tambahkan diagram. Itu ada map nih. Pakai yang double map ini. Oh, yang ini ya, Pak ya. Ini adalah bubble map. Penggunaan ini ada macam-macam ya. Oh iya, Pak. Tapi hati-hati dari datanya ini bisa nggak map? Nggak bisa. Data dan itu nggak bisa. Nggak ada. Datanya nggak bisa map tuh. Yang ini datanya nggak ada mapnya ya, Pak ya? Nggak bisa karena ini nggak ada kolom wilayah. Oh iya, Pak. Nggak bisa ya. Oh iya, Pak. Karena Berarti nanti saya tinggal cari yang ada wilayahnya ya, Pak ya? ini ada country. Ini dari mana datanya? Tadi nyari di database, Pak. Oh, data lain ya. Oke. Coba data yang lain. Sebenarnya lokasi studi itu ada data bawahnya juga teman-teman bisa. Nah, Kalviano udah tahu ya tempatnya tadi. Iya, Pak. Oke, silakan ya. Eh, ini tabel ini nggak perlu nih, jangan pakai tabel. Oh iya, Pak. Ini ada banyak sih, ada data yang sudah ditarik, ada 3 data. Salah satunya aja. Itu data coba ya, workflow place coba. Itu ada petanya. Ada kolom. Itu ada country. Nah, itu coba bikin peta dari sini bisa nih Mas. Tapi nggak bisa. Itu datanya nggak ada, cuma country code sama country aja. Nggak ada data file. Lumayan lah. Ini 2 minggu teman-teman. Waktunya cukup lah ya untuk bisa explore sendiri harusnya. Gimana kira-kira Pak Agung ini? Nanda bisa nggak di challenge tantangan buat bikin sendiri visualisasi? Iya, Pak Andi. Ini hal Jadi, nggih, nanti sesuai itu tadi yang disampaikan Pak Andi aja. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ya Pak, harus ada ya ya sudah apa didemokan masing-masing ya nanti. ya. Dan itu juga nanti jadi penilaian ya. Ya, Silakan. terserah Pak Agung. Ya, Kalau saya nanti lebih kepada ini aja. Eh, iya Pak Andi. Jadi bisa nanti dalam komponen penilaian nanti ya. kita masukkan di sana. Ini hal mendasar ya teman-temannya. Berdasarkan data gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan mulu-mulu kayak modeling, bikin sendiri kalau nggak bisa ini ya susah. Ini adalah hal mendasar. Pattern recognition kita ingin melihat pattern ya harus bisa. Itu untuk data tabular. Kalau cari apa database-nya di mana ya, Pak ya tadi, Pak? Di sini kalau tadi itu masuknya dari BigQuery dulu, pilih datanya, gitu masuk BigQuery dulu aja, Dari mana, Pak? query dulu, BigQuery-nya di mana tadi? Jangan di situ, ada di tab mana tadi di sini?
Tab BigQuery-nya mana? Tab BigQuery itu maksudnya. Pilih, masuk ke BigQuery dulu, pilihnya. BigQuery-nya mana tadi ya? Malah pakai Airflow nih, udah jago bikin Airflow. Tadi yang di-share sama Pak Andi di chat tadi loh. Yang sudah saya kirim di grup. BigQuery. Oh, gimana masuk ke Looker Studio-nya tadi tuh? Kan datanya dari BigQuery tuh, dan close. Yuk guys, harus lincah juga ya, ikutin. Jadi teman-teman, apa ya, informasi di luar ini kan ya. Baru project ya. Nggak usah, biar nggak repot. Kosongin aja itu, nggak mandatory. Ini Mas, Alviano memang belum ya? Kayaknya belum ya? Payment. Usah pakai ini, ke sandbox-nya aja. Dari sandbox. Cuma di close aja itu Mas. Oh iya, Pak. Hati-hati. Nanti suruh bayar nanti tiba-tiba dikasih tagihan, kagetnya yang juga juga. Salah itu. Jangan. Kalau di query sandbox yang saya kasih linknya tadi, jangan ke sini, jangan ke situ. Yang benar itu. Close aja tuh. Masuk ke tadi yang close lagi tuh. Yang ini ya, Pak ya? Ya, itu yang itu. Berat saja. Enable lebih query sandbox terus ke bawah sedikit. Jangan macam-macam, jangan kemana-mana mas. Ya tadi ya tuh. Sudah ada Aldo. Klik aja tuh Aldo tuh. Itu projectnya kan. Iya, Pak. Nah, udah pilih aja datanya. Teman-teman pintar-pintar pilih data ya. Makanya itu penting banget di awal-awal data collection. Itu menghabiskan waktu kita banyak, menghabiskan data. Sebelum visualisasi pasti kita perlu itu. Teman-teman kalau udah salah ini nanti ini habis visualisasi ternyata nggak ini kan. Kan harus pintar-pintar mengkoleksi data, kita menyiapkan data, gitu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Di pertemuan berikutnya saya akan masih share sedikit tentang visualisasi. Tergantung bagaimana progres teman-teman. Kalau misalnya sudah oke, saya akan bahas tentang dashboarding ya. Tergantung. Saya bisa review dari beberapa studio. Tergantung lah ya. Nanti jauh mana teman-teman bisa bikin. Ada waktu 2 minggu. Teman-teman bisa ekspor lebih jauh. Teman-teman bisa YouTube banyak ya referensi membuat dashboard di Looker Studio pakai yang bahasa Indonesia aja banyak tuh di sana. Ikuti juga nggak apa-apa gitu ya. Memang mungkin mereka akan pakai data hati aja. Saya bebaskan mau pakai data di BigQuery bisa, mau pakai data sendiri juga di Looker Studio bisa, nggak apa-apa. Mau pakai data bawaan dari Looker Studio bisa juga bebas. Intinya kalau saya pengen melihat teman-teman sudah bikin visualisasi menggunakan line chart, bar chart, pie chart, scatter plot, dan makna. Bahkan bisa dipilih minimal 3 maksimal 5. Oke, seperti itu dulu dari saya, Pak Agung. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penyampaian materinya. Ya, nanti untuk hasil perkuliahan nanti saya share ya untuk videonya. Jadi nanti yang masih butuh dalam tahapan-tahapannya tadi nanti bisa dilihat lagi di videonya. Oke, kita on cam dulu semuanya. Semangat semuanya ya. Itu jadi portofolio teman-teman.
Ya, saya harap di pertemuan berikutnya semuanya bisa ini ya menyampaikan hasil pekerjaannya masing-masing dan bisa lebih aktif dalam perkuliahan ya. Nah, bagi yang belum jelas atau ada yang masih jadi pertanyaan, silahkan bisa disampaikan mumpung ada Pak Andi ya. Jadi besok kalau sudah praktisi berakhir ya, jangan menyimpan pertanyaan lagi ya. Saya harap pertanyaannya sudah diselesaikan. Dan nanti eh, ada penilaian sendiri ya. Jadi setiap kali ada evaluasi yang disampaikan Pak Andi, itu nanti akan ada penilaian juga yang nanti akan jadi acuan dalam penilaian di semester akhir. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Andi atas materi yang sudah disampaikan dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah aktif hingga sampai malam hari ini ya. Kita jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya dan nanti akan saya share ya. Jadi satu hari lah ya maksimal sebelumnya. Silahkan tugas segera dikerjakan sesuai tadi yang diberikan arahan oleh Pak Andi. Mungkin itu dari saya. Selamat malam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.